Teman-teman, dulu aku pernah mikir, orang yang percaya diri itu harus sempurna dulu, baru bisa tampil. Tapi ternyata itu salah, teman-teman. Justru, hai semuanya, kenalin, aku Resya. Selamat datang di channel ini, di mana aku lagi bikin challenge atau nantangin diri aku buat bisa percaya diri. Kenapa aku bikin channel ini? Karena untuk sharing pengalaman belajar, motivasi, dan tentunya tips belajar menarik yang udah aku pelajari. So, karena ini personal branding aku harus kenalin diri dulu. Mulai dari hobi aku, ya gitu-gitu aja. Enggak. Hobi aku suka masak. Karena kalau nggak masak, ya nggak makan. Bercanda. Aku suka masak, aku suka main badminton, terus aku juga suka bikin desain digital. Karena aku nggak punya laptop atau komputer, jadi aku pakai handphone di aplikasi Canva. Terus aku sekarang ini lagi suka belajar bahasa asing, teman-teman. Ya mungkin itu aja sih. Teman-teman, aku pernah dengar kata-kata kayak gini. Kita harus tahu kelebihan dan kekurangan kita di mana. Karena bisa jadi itu adalah sebuah alasan di mana sebuah kegagalan kita terjadi. So, kelebihan menurut aku orangnya pekerja keras. Gak gampang menyerah, gak gampang ngeluh gitu. Yang kedua, aku ini komunikatif orang, jadi mudah berbaur dan juga bisa menjalin komunikasi dengan baik, mau itu dengan teman atau seusia aku ataupun sama yang lebih tua. Aku bisa menjalin komunikatif dengan baik. Aku juga orangnya bertanggung jawab, dapat dipercaya dalam melakukan sebuah tugas. Contohnya kalau misalkan ada tugas yang harus diselesaikan waktu itu juga, gimana caranya, ya pokoknya harus selesai hari itu juga. Untuk kekurangan, pastinya aku juga punya kekurangan, teman-teman. Salah satunya, aku masih belajar dalam mengelola waktu. Tapi sekarang ini aku mulai nih belajar atau menjadwal untuk mengelola waktu. Contohnya, kalau misalkan hari Senin gitu ya, belajar bahasa asing dari jam 7 sampai jam 8, berarti aku harus belajar bahasa asing. Terus konten dari jam 9 sampai jam 10, berarti harus konten itu. Ya pokoknya dijadwal lah kayak gitu. Tentunya aku juga pakai teknik Pomodoro, di mana 25 menit untuk belajar dan 5 menitnya aku pakai buat istirahat. Nanti mungkin aku bisa sharing kayak gitu buat teknik Pomodoro ini di video selanjutnya tentunya. Dan kekurangan aku adalah suka mengerjakan sesuatu sendiri. Dulu aku pernah mikir, ataupun pas waktu SMK, aku pernah mikir kalau misalkan tugas kelompok itu nggak akan pernah selesai dan tentunya akan capek ke diri aku sendiri. Karena aku pernah ngerasain pas waktu kerja kelompok itu kan ya, aku pernah bertanya sama teman-teman aku, kenapa sih kalian kalau ada tugas gitu yang nggak dikerjakan dengan serius, jadi kayak nyempelin terus kayak aku yang excited sendiri gitu kan, kenapa? Dan aku mikir kalau misalkan ngerjainnya sendiri kayaknya pasti udah beres gitu kan. Tapi teman-teman, itu salah. Kalian nggak boleh punya pikiran kayak gitu. Karena kerja kelompok itu akan membuat sebuah pekerjaan itu menjadi ringan dan itu akan mudah untuk dikerjakan. Dan tentunya akan melatih kita untuk bekerja sama tim, apalagi di lapangan kerja nanti. Dan kalian hanya butuh ekstra sabar ketika ada kerja kelompok. Intinya kayak gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut. Itu tadi kelebihan dan kekurangan aku. Oke teman-teman, dan kenapa aku bikin channel ini, tujuannya itu simple, dimana aku mau kita belajar bareng, berkembang bareng. Ini juga sebuah tantangan terbesar aku, karena aku mulai harus belajar percaya diri dengan cara ngomong di depan kamera dulu. Mau itu ada yang nonton atau nggak ada pun, tetap aja aku harus terus konsisten untuk belajar ataupun konten, biar aku terus percaya diri. Dan aku sadar kalau misalkan kita nggak percaya sama diri sendiri, terus siapa lagi gitu kan. Teman-teman, dulu aku pernah mikir orang yang percaya diri itu harus sempurna dulu, baru bisa tampil. Tapi ternyata itu salah, teman-teman. Justru percaya diri itu muncul ketika kita belum siap dan belum sempurna. Oleh karena itu, aku mulai belajar percaya diri. Bukan karena aku ini hebat atau luar biasa, enggak. Tapi karena aku nggak mau terus-terusan dikalahin sama yang namanya rasa takut. Jadi aku harus mulai percaya diri dulu dan paksain dulu untuk bisa memulai. So, sekian dulu video hari ini. Semoga bisa memberikan semangat dan inspirasi buat teman-teman. Kalau teman-teman ada mau hal yang mau dibahas, teman-teman boleh tuh komen di bawah. Kalau teman-teman suka video edukasi kayak gini, yoroshiku onegaishimasu, mohon bantuannya untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih udah yang mau nonton.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Audio Jungle.